menjawab salam dengan semangat. Ibu ulangi lagi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Yang tidak berangkat siapa? Ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua ya? Berarti anak-anak ibu di sini rajin semua. Bagus. Kita cek kerapian dulu ya. Coba kita cek apakah baju kita sudah rapi. Kalau belum rapi, coba dicek dulu, dirapikan. Sudah? Nah, kalau sudah, kita cek kebersihan kelas kita. Coba di samping kalian ada sampah apa tidak. Kalau ada sampah, coba ambil, nanti dibuang di tempat sampah. Tempat sampahnya di belakang. Nah, bagus ya. Kalau kelasnya bersih, kita bisa belajar dengan nyaman. Nyanyi dulu yuk. Nyanyi salah satu lagu nasional. Ada yang tahu lagu nasional negara Indonesia salah satunya apa? Ayo. Indonesia Raya. Oh, benar sekali, Indonesia Raya, Mbak Selfie ya. Ayo kita berdiri, kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Ayo coba berdiri. Sudah ya? Ayo duduk kembali anak-anak. Ada yang masih ingat nggak kita kemarin belajar tentang apa? Masih ingat? Lupa semua ya. Kemarin kita belajar tentang manfaat padi sebagai bahan makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap makhluk hidup. Nanti ibu akan membentuk kelompok. Kalian dengan masing-masing kelompok itu mendiskusikan pertanyaan dari yang ibu berikan. Nanti masing-masing kelompok harus memperoleh nilai yang banyak untuk mendapatkan skor terbaik agar mendapatkan penghargaan dari ibu. Siap semuanya? Siap. Oke. Ibu mau tanya nih. Ada yang tahu apa manfaat tumbuhan bagi kita? Ayo, siapa yang tahu? Tunjuk tangan, siapa yang tahu, Mbak Selfie? Memperoleh oksigen. Oh, benar sekali, tepuk tangan buat Mbak Selfie. Ada yang lain? Apa? Ada yang tahu? Oh, ibu tanya lagi. Apakah makanan yang kita makan sehari-hari itu juga berasal dari tumbuhan? Ya apa tidak? Jawab. Hah? Ya. Ya, benar sekali. Ibu mau tanya lagi. Di sini ada ya? Ada yang mempunyai itu enggak? Hewan peliharaan? Siapa yang punya? Oh, Mbak juga punya ya? Kalau punya, sering dikasih makan enggak? Oh, benar sekali. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan mengajarkan lagu tentang ciptaan Tuhan. Kita nyanyi lagi ya. Ada yang tahu nggak apa makna dari lagu tadi tentang ciptaan Tuhan? Jadi kita itu harus saling menyayangi sesama makhluk hidup.
harus menyayangi ciptaan Tuhan, tidak boleh saling menyakiti. Nah, ayo ada yang tahu nggak apa pengertian dari kewajiban? Ayo siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Tidak tahu ya, belum tahu. Kemarin kan ibu sudah menyuruh anak-anak untuk membaca materi tentang hari ini ya, tapi kok lupa. Nah, jadi kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, misalnya kita sebagai seorang siswa, apa kewajibannya? Ayo, apa? Ya, benar sekali Mbak Tian, tepuk tangan. Jadi kewajiban kita sebagai seorang siswa itu harus belajar dengan giat. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang pandai. Kalau hak, pengertian hak, ada yang tahu? Apa Mbak Selvi? Mbak Diba? Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang dimiliki pada diri kita. Misalnya hak kita itu adalah mendapatkan kasih sayang oleh orang tua. Seperti itu. Sampai di sini paham anak-anak? Paham. Nah, kalau sudah paham, ibu akan membentuk dua kelompok. Yang pertama, kelompok pertama ada Mbak Farah dan Mbak Tian. Yang kelompok dua ada Mbak Diba dan Mbak Selvi. Nah, anak-anak harus mendiskusikan pertanyaan dari LKS yang akan ibu berikan. Nah, jadi kalian pertama harus membaca tentang langkah-langkah kegiatan yang harus kalian lakukan. Setelah itu kalian harus saling berdiskusi untuk menjawab pertanyaan di setiap soal. Sampai sini paham? Paham. Nanti kalau yang belum paham bisa tanya sama ibu. Ayo, ini Mbak Farah, Mbak Tian, Mbak Diba, Mbak Selvi. Nah, kalian berdiskusi kelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Kalian harus berdiskusi, harus saling bekerja sama. Oke? Oke anak-anak? Paham? Paham. Oke, kita mulai dari sekarang ya. Anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, ayo masing-masing kelompok untuk mempresentasikan, untuk maju ke depan sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Yang pertama, Mbak Selvi. Ayo, maju sini. Yang pertama apa? Soalnya tadi, soalnya apa Mbak Farah? Dibacakan ya, nomor 1. Contoh sikap yang sudah bijak terhadap tumbuhan dan bagaimana dampak sikap tersebut bagi lingkungan. Ya, ayo yang pertama apa jawabannya Mbak Selvi? Menyiram tanaman, memberi Terus? pupuk dan merawat dengan baik. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Selvi. Untuk nomor 2 apa Mbak Farah? Dibacakan lagi. Contoh sikap yang belum bijak Terhadap terhadap tumbuhan apa jawabannya Mbak Selvi? Lupa menyiram tanaman sehingga mati. Wah, lupa menyiram tanaman ini Mbak Selvi. Oke, untuk kelompok 2 tepuk tangan. Ayo selanjutnya kelompok 1. Yang presentasi Mbak Tian. Sini ayo maju.
Mbak Diva, tolong dibacakan nomor 3. Apa rencanamu untuk memperbaikinya? Ya, untuk memperbaiki kesalahan yang nomor 2 ya. Kalau misalnya kita kurang bijak terhadap tumbuhan, apa yang ingin diperbaiki Mbak Tian? Merawat dengan baik. Oh ya, merawat dengan baik Mbak Tian. Sering lupa menyiram tanaman nggak? Oh iya. Nomor 4 Mbak, dibacakan Mbak. Tuliskan hak dan kewajiban terhadap hewan. Oh ya, apa Mbak Tian jawabannya? Memberi makan, membersihkan kandang hewan. Oh ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham semua? Sudah. Nah, jadi kita itu sebagai manusia harus saling menyayangi makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Jadi kalau kita mempunyai tanaman, kewajiban kita harus menyiram tanaman agar tidak mati ya. Harus diberi pupuk juga, harus diberi sinar matahari yang cukup, karena tanaman itu berfungsi untuk apa bagi kita? Untuk apa, Mbak Selvi? Berfungsi untuk apa tanaman? Oh iya, benar, untuk memperoleh oksigen dan juga sebagai sumber makanan bagi kita. Nah, kalau mempunyai hewan peliharaan, misalnya kucing, di sini siapa yang punya kucing? Oh, Mbak Diva dan Mbak Farah ya. Kalau mempunyai kucing juga harus diberi makan agar tidak mati. Agar tidak mati. Kandangnya juga harus dibersihkan agar lingkungannya juga menjadi sehat. Nah, setelah kita menjalankan kewajiban kita terhadap hewan atau tumbuhan, kita sebagai manusia juga memiliki hak untuk memanfaatkan hewan ataupun tumbuhan tersebut. Misalnya kita sudah menanam padi ataupun menanam jagung ataupun menanam tanaman yang lain, kita juga berhak untuk mendapatkan hasil dari tanaman tersebut untuk kita makan. Hewan juga begitu. Misalnya kita memelihara hewan yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi. Contoh, nah, ayam, kambing, sapi, ikan. Nah, ketika kita kewajiban kita untuk memberi makan sudah terpenuhi, kita juga memiliki hak untuk mendapatkan hasil dari hewan tersebut. Kita ambil dagingnya untuk kita makan, untuk kita konsumsi. Seperti itu anak-anak. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan nggak? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Jangan malu-malu, kita belajar bersama. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Setelah itu Ibu akan membagikan lagi ini soal kuis, soal evaluasi.
yang ada di soal. Misal anak-anak sudah benar menjawab pertanyaannya, nanti bisa dilanjutkan dengan roda putar kedua yang kecil ini. Nanti diputar lagi. Nanti kalau sudah bisa mengambil jawaban di kotak H. Sampai sini paham? Oke, pertama Mbak Diva. Ayo Mbak Diva maju ke sini. Putar rodanya yang ini. Oke. A, berarti Mbak Diva mengambil kotak kewajiban. Coba dibuka, pertanyaannya apa? Oke, sebutkan kewajiban terhadap hewan. Apa jawabannya, Mbak Diva? Membersihkan kandang, Membersihkan kandang, memberi makan, memberi makan, dirawat dengan baik. dirawat dengan baik. Tepuk tangan buat Mbak Diva. Oke, karena Mbak Diva menjawabnya benar, Mbak Diva boleh melanjutkan ke roda putar yang kedua ya Mbak Diva. Oke, nomor 5 ya, ambil soalnya. Dibuka. Ceritakan pengalamanmu menanam tumbuhan. Ayo, ceritakan pengalamanmu menanam tumbuhan. Di rumah menanam apa? Bunga. Mau menanam bunga, ya coba ceritakan Mbak Diva. Menanam bunganya gimana? Bunga, mungkin bunga apa? Terus cara menyiramnya bagaimana? Terus gimana ya? Coba Mbak. Gimana? Saya menanam. Saya menanam bunga Bunga apa? Tahu? Bunga mawar atau bunga apa? mawar. Saya bunga mawar. Terus selalu disiram. Disiram setiap apa? Setiap hari. Setiap hari. Pagi dan sore enggak? Oke. Oh iya, pagi dan sore. Diberi pupuk enggak? Diberi pupuk apa enggak? Enggak diberi pupuk. Oh, enggak diberi pupuk. Besok diberi pupuk agar tanamannya hidup ya Mbak Diva. Oke, tepuk tangan buat Mbak Diva. Oke, selanjutnya Mbak Farah. Ayo Mbak Farah. Enggak apa-apa. Mbak Selvi, ayo maju ke depan sini. Mbak Selvi putar rodanya. Oke, Mbak Selvi, soalnya ambil yang ini. Sebutkan kewajiban terhadap tumbuhan. Ayo apa Mbak Selvi? Menyiramnya dengan baik. Mau menyiramnya dengan baik. Terus Memberi pupuk. memberi pupuk. Terus apa lagi? Sudah. Oh, karena Mbak Selvi benar jawabannya ya. Mbak Selvi bisa melanjutkan ke roda putar kedua. Ayo Mbak Selvi diputar. Oke, ambil. Sini Mbak Selvi. Ceritakan pengalamanmu menanam tumbuhan. Ya. Bagaimana? Memberi pupuk. Pertama bunganya bunga apa dulu? Bunga Bunga apa yang ditanam? mawar. Bunga mawar. Terus Diberi pupuk. diberi Dan pupuk disiram setiap pagi dan sore. pagi dan sore. Oke, tepuk tangan buat Mbak Selvi. Oke, jadi anak-anak, hari ini kita telah menyelesaikan materi. Mungkin ada salah satu anak yang mau menjelaskan apa saja yang telah kita peroleh pada pagi hari ini. Ayo, siapa Mbak Diva? Oh ya, terus
harus saling menyayangi sesama makhluk hidup. Kita harus bersikap baik terhadap hewan. Tidak boleh menyakiti hewan. Menyakiti hewan itu adalah perbuatan yang dosa, ya, perbuatan yang buruk. Kita harus merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kalau mempunyai tanaman atau tumbuhan, kita juga harus merawatnya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak di rumah harus membaca terlebih dahulu tentang materi Ayo Cintai Lingkungan. Agar apa nanti? Agar ketika sudah di kelas, anak-anak sudah paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke. Tadi Ibu juga melihat bahwa anak-anak ketika mengerjakan kelompok sudah sangat bersemangat, ya. Nah, bagus sekali. Jadi ketika di dalam kelompok itu kalian harus saling bekerja sama, harus saling tanggung jawab terhadap kelompoknya masing-masing. Terus tidak boleh guyon. Seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Ibu akan menutup pembelajaran pada siang hari ini, ya. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu.